Ya, bagaimana Pak Laude Zulfikar Nur selaku kuasa hukum daripada gugatan class action yang di 3 provinsi, yaitu yang ada di Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Bagaimana terkait dengan perkembangan tentang pelaksanaan putusan Mahkamah Agung hari ini, Pak? Oh iya, jadi terima kasih kepada teman-teman bahwa hari ini kami berada di Jakarta. Sampai detik ini kami berbicara. Yang ingin perlu kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya eks-pengungsi Maluku Utara di 3 provinsi, dalam hal ini Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara, terkait putusan gugatan class action yang sudah lama ini kita jalani dari tahun 2016 dengan proses yang panjang, dan pada tanggal 11 Januari kita ketahui bersama bahwa Menteri Sosial sudah menandatangani surat tentang pembentukan tim panel. Ya, ini pembentukan tim panel ini yang mana sudah disebar di 3 gubernur dan 7 menteri. Dan kabar baiknya adalah hari ini, tepatnya kemarin tanggal 5 Agustus, di kantor Menko Polhukam dan dipimpin langsung oleh Pak Profesor Dr. Mahfud MD pada tanggal 5 kemarin via Zoom. Jadi di situ dihadiri dalam pertemuan itu oleh yang pertama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang kedua Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang ketiga Menteri Sekretariat Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Perencanaan Pembangunan, Sekretariat Kabinet, Jaksa Agung, Gubernur Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Jadi beberapa poin daripada hasil pertemuan itu, yang pertama adalah pemerintah tetap akan menindaklanjuti putusan sebagaimana yang telah dimenangkan oleh masyarakat eks-pengungsi Maluku Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, menyangkut data. Jadi menyangkut data ini perlu kami sampaikan bahwa apapun modelnya, data itu yang di-store nanti ke pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat, data yang dimiliki oleh pemenang perkara. Dalam hal ini LBH Kepton. Jadi perlu diketahui masyarakat bahwa data sampai hari ini khususnya provinsi Maluku itu baru sekitar 45% yang masuk ke kami. Sulawesi Tenggara juga masih sekitar 90%, Maluku Utara juga masih sekitar 90%. Artinya belum semua data yang masuk. Ya, jadi kami mengharapkan kepada masyarakat eks-pengungsi Maluku Utara yang merasa diri memang berhak untuk menerima bantuan dan datanya belum tercover, untuk segera menghubungi tim-tim LBH Kepton yang ada di lapangan. Hari ini bisa berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini gubernur, karena kemarin khususnya di gubernur termasuk Gubernur Maluku Utara, Maluku Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Maluku yang dihadiri oleh Wakil Gubernur itu hadir pada saat Zoom kemarin di pertemuan. Ya, saya pikir itu mungkin yang ingin kami sampaikan, bahwa agar masyarakat eks-pengungsi Maluku Utara yang merasa diri, saya ulangi lagi, belum menyetorkan datanya, agar segera menyetorkan data kepada LBH Kepton, karena kamilah sebagai pihak pemenang yang akan menyetor data di Kementerian Sosial. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa nanti lihat di link video pertemuan yang diadakan kemarin yang dipimpin langsung oleh Pak Mahfud MD. Ya, saya kira mungkin itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan urusan ini cepat selesai. Ya. Assalamualaikum. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia melaksanakan rapat koordinasi khusus atau Rakorsus melalui video conference pada Kamis 5 Agustus 2021 yang turut diikuti oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno. Rapat tersebut dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang membahas terkait koordinasi pelaksanaan putusan Mahkamah Agung terkait penggantian kerugian bagi pengungsi kerusuhan di Maluku pada tahun 1999 yang lalu. Rapat tersebut juga dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait. Dalam kesempatan tersebut, Wagub menyampaikan bahwa pada prinsipnya pemerintah Provinsi Maluku tetap patuh pada putusan Mahkamah Agung. Namun ada beberapa hal yang disampaikan agar bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat. Pertama, berdasarkan laporan dari Kepala Biro Hukum Setda Maluku yang mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat itu, diminta agar penggugat bisa menyerahkan data ke pemerintah daerah Provinsi Maluku. Hal ini dikhawatirkan karena saat pencairan dana nantinya jangan sampai ada pengungsi yang belum terdata, dan jangan sampai yang terdata bukan benar-benar pengungsi yang terdampak kerusuhan. Kedua, nantinya saat pembayaran pihaknya setuju dengan keputusan Menteri bahwa tidak bisa diberikan kepada penggugat, namun diberikan kepada pengungsi yang terdata by name
name by address secara langsung. Dan soal data nama-nama yang diajukan ke pengadilan kiranya bisa dikirim ke pemerintah daerah, sehingga bisa dikonsolidasikan sampai kepada RT RW agar mendapatkan data yang valid dan nantinya bisa mengelompokkan korban kerusuhan baik yang masuk dalam kelompok berat, ringan maupun yang hanya terdampak. Dan yang terakhir, ia menyampaikan bahwa terkait dengan anggaran Maluku yang minim, ditambah dengan situasi pandemi yang mengharuskan untuk melakukan refocusing anggaran dan untuk pemulihan ekonomi nasional, hal ini sungguh berat bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia memohon pertimbangan dan kearifan dari pemerintah pusat melalui Menko Polhukam, Mendagri, dan kementerian terkait. Kalaupun jika saatnya pemerintah daerah harus membayar, pihaknya memohon agar bisa ditanggulangi oleh pemerintah pusat.